Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Niangga sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Dan Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Wow, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan kalau engkau percaya kepada Yesus engkau tidak akan dipermalukan. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat malam, selamat sore, selamat malam. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman akan terus menyertai hidup kita. Dan sebelum kita mendekatkan firman, terima kasih Tuhan, biarkan kami menyadari bahwa Allah membalaskan setiap perbuatan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat yang kelima dalam pasal 2, Roma 2. Dan ke-6. Tetapi oleh kekerasan hatimu tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik dan mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Haleluya. Kemarin saya berkata, bagi Tuhan tidak ada hal-hal yang istimewa. Ya. Walaupun ada hal mereka, hak yang luar biasa yang mereka peroleh. Tetapi bagi Tuhan, kalau orang itu melakukan pelanggaran, kalau orang itu melakukan dosa, orang-orang Yahudi melakukan dosa, Tuhan juga akan hukum mereka. Dan kita sudah lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Mereka memiliki hak istimewa itu, tapi apabila mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, juga Tuhan akan menghukum. Dan itu sebabnya tema kita adalah Allah akan membalas setiap perbuatan. Nah, dikatakan ayat kelima jelas tadi dikatakan bahwa murka Allah bagi yang keras hati. Ya. Tidak mau bertobat, jahat, iri hati, buah-buah daging, percabulan, penyembahan berhala, iri, dengki, mabuk, pesta, dan lain sebagainya. Itu tidak benar, itu hidupnya seperti itu. Dan akibat kalau kita melakukan pemberontakan kepada Tuhan, ya kita sendiri susah. Kita mengalami kesesakan. Kenapa? Murka Allah bagi orang-orang yang keras hati. Dan itu tidak menyukakan, tapi membuat kita tertekan. Kita tahu bagaimana Daud, pasal 51. Dan begitu dia tertekan, begitu dia mengaku dosanya, dan satu kata yang dia dalam 51:13 itu, jangan mengambil rohmu daripada. Anda tahu akibat kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup seseorang. Keras hati, tegar tengkuk, hidupnya gundah gulana, tertekan. Dan itu sebabnya Allah, Roh Kudus tidak akan pernah permisi, Simon, saya keluar dulu ya, nggak akan pernah bilang gitu. Ketika saya tidak benar, dia akan keluar. Dan sebelum itu terjadi, dia akan bersuara di hati kita. Di hati saya. Mohon, nggak boleh gitu ya. Oh ya Tuhan, ampuni saya. Kadang-kadang saya nggak peka Tuhan. Ya ampuni. Begitu.
Supaya apa? Kita tidak dapat murka Allah. Murka Allah itu bukan hanya di sini saja. Nanti kalau murka Allah sampai ke keabadian, ya kita nggak pernah bersama dengan Dia. Nah, kalah bagian kita. Kita kan nggak mau itu. Saya nggak mau menjadi pengiring Yesus hanya untuk masuk itu. Saya ingin menjadi pengiring Yesus karena saya mau masuk ke dalam kehidupan kekal itu. Dan itu sebabnya yang kedua dikatakan hidup kekal bagi yang taat dan percaya kepada Yesus. Ini kan kita tahu bahwa bagaimana orang Yahudi itu, ya, apalagi pada waktu itu kan banyak orang tidak percaya kepada Sang Mesias itu yang sudah datang. Dan Petrus itu di Paulus itu mengingatkan supaya mereka sadar, ya, taat kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Dan Paulus itu bukan saja dia seorang yang jahat, tapi dia seorang pembunuh juga. Waktu dia belum mengalami perjumpaan di jalan di Damaskus itu, dia mengejar umat Tuhan, dia penuh otoritas, membunuh, menyakiti orang tanpa dipenjara. Anda bisa bayangkan kalau orang punya otoritas seperti itu. Wah, nggak tahu bagaimana sombongnya dah. Ya seperti itu Paulus itu. Di mana-mana orang mau dikejar. Walaupun sudah nggak ada di Yerusalem, dia kejar itu sampai ke Damaskus. Ya karena apa? Saking arogannya, sombongnya, dimanapun kau, sampai ke lubang semut aku kejar kau. Kalau engkau menjadi seperti Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, di tengah perjalanan mau ke Damaskus, dia dapat teguran dari Tuhan dan buta selama 3 hari. Nah, walaupun Tuhan pada akhirnya disembuhkan melalui Ananias. Yang mau saya katakan adalah kalau percaya kepada Yesus itu pada waktu itu bukan sesuatu yang mudah. Mau apalagi taat kepada Dia. Nggak mudah itu. Tapi Tuhan, Paulus katakan, supaya orang hidup dalam ketaatan. Hidup dalam percaya kepada Yesus. Nanti bisa Anda baca dalam 5 dan dalam ayat ke-7, ya, 7 dan 16. Jadi bagi orang Yahudi, walaupun itu menjadi hak istimewa bahwa mereka adalah orang pilihan, tetapi kalau mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dihukum menurut perbuatan mereka. Allah akan membalas setiap perbuatan itu, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Yeremia mengatakan, kalau hati sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahui? Aku Tuhan yang menguji hati, yang menyelidiki hati, yang akan memberikan balasan kepada orang-orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatan. 9 dan 10 Yeremia 17. Jadi itu sesuatu yang tidak baik kalau kita melakukan hal yang menolak Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Saya berharap ya kita melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan dan mau taat terhadap perintahnya dan terhadap firman. Yang ketiga, sebagai terakhir, orang yang berbuat baik itu mendapatkan doksa. Doksa timi irini, ya. Doksa timi irini. Mereka mendapatkan kemuliaan, ya. Bisa diartikan kemegahan, hadirat Allah, cahaya ilahi. Ya, jadi Anda bisa bayangkan kalau orang berbuat baik itu, dia betul-betul mengalami satu kata yang mereka mendapatkan surga itu. Jadi doksa itu berarti kemuliaan, kemegahan, hadirat Allah, cahaya Allah dan surga. Hal-hal yang dari surga itu akan datang kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik. Tetapi standarnya standar ilahi, bukan standar manusia. Ada orang berbuat baik, menipu. Lalu hasil tipuannya dikasih kepada orang
orang miskin, misalnya begitu ya. Jadi itu nggak benar. Harus dari hal yang benar. Lalu kemudian dikatakan, kini, itu ada nanti pengakuan, penghormatan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita tahulah bagaimana orang-orang tadinya yang hidup dalam kejahatan lalu kemudian hidup dalam pertobatan, akan ada pengakuan, penghormatan kepada mereka-mereka yang hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran itu. Jadi akan ada pengakuan dan Allah sendiri yang mengatakan, makanya lakukan yang baik, jangan lakukan hal-hal yang tidak baik, jangan lakukan pemberontakan, jangan lakukan kejahatan, tapi lakukan yang baik supaya Allah akan membalaskan sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah. Kita dapat doksanya, kita dapat kiminya, kita dapat irininya. Irininya itu irining kalau kata orang, ya. Tapi saya seringkali saya katakan pronunciation-nya adalah Greek modern, ya. Jadi bukan all ancient Greek, tapi Greek modern Greek, ya. Jadi ini damai sejahtera. Jadi kalau orang yang sudah melakukan hal yang baik, berarti dia mengalami damai sejahtera. Dia juga mengalami ketertiban hidup, ya, dan dia juga mengalami keserasian satu dengan yang lain, ya, dan juga dia mengalami perdamaian, dan juga dia, Alkitab terakhir katakan, diri ini itu juga dia akan selamat. Haleluya. Dan itu sebabnya Tuhan membalaskan segala hal-hal yang baik, yang indah itu dengan doksa, dengan timinya, dengan irininya. Semoga kita betul-betul orang yang mau melakukan apa yang dikehendaki Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Tuhan, sehingga kita sebagai orang yang berbuat baik, kita akan mendapat doksanya Tuhan, timinya Tuhan, dan irinya Tuhan, irininya Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang yang berpikiran waras, berpikiran sehat, berpikiran kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa menolong kami untuk hidup berkenan di hadapan apapun. Kami tahu Allah akan membalaskan setiap perbuatan kami. Dalam nama Yesus, baik atau buruk, Tuhan akan membalaskan. Dan kami mau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sebab firman-Mu yang menuntun kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Perintahkan segala sakit penyakit keluar. Dan oleh biru Yesus, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau sudah mengalami pergumulan, arahkan Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang sedang umat mengalami pergumulan, diarahkan tangannya kepadamu. Mari engkau tolong mereka satu demi satu. Kami tahu bagaimana orang-orang yang meminta permohonan, katakan Yosafat, katakan Sadrak Mesa Abednego, katakan Daniel, katakan Yusuf, katakan Ayub, semua adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan saat mereka berseru kepada. Terima kasih. Kami juga sudah beberapa waktu yang lalu bagaimana orang-orang yang terpenjara pun, bagaimana orang-orang yang sebagai orang-orang yang berjuang di tengah laut, atau orang yang sakit, atau pengembara, apapun doa mereka ketika mereka betul mengarahkan kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya kami percaya padamu, Kau akan menolong setiap kami dalam pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita melakukan aktivitas kita, dan ya, bukan aktivitas kita lagi ya, kita mau istirahat, mungkin masih kita beraktivitas, dan semoga tetap sebelum kita tidur kita tetap mau berdoa, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah dan perkataan firman Allah, dan sehingga kita bisa semakin ingat iman timbul dari pendengaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.